Hujan deras mengguyur kota Jakarta malam itu. Di dalam rumah mewah yang biasanya terasa hangat, kini hanya ada kesunyian yang menusuk. Nadia, seorang wanita berusia 30 tahun, duduk di ruang tamu dengan mata nanar menatap layar ponselnya. Pesan terakhir dari suaminya, Raka, masih terpampang di layar. Aku akan pergi. Jangan cari aku lagi. Tangan Nadia bergetar, bukan hanya karena dinginnya malam, tapi karena hatinya yang hancur. 8 tahun pernikahan yang ia jalani dengan penuh cinta, kini berakhir begitu saja. Raka memilih pergi dengan wanita lain, Karin, seorang perempuan muda yang selama ini hanya ia anggap sebagai teman bisnis suaminya. Batin Nadia menjerit. Ia mencoba menghubungi Raka, tapi nomornya sudah tidak aktif. Dengan langkah gontai, ia berjalan ke kamar utama. Lemari pakaian terbuka lebar. Pakaian Raka hilang. Laci tempat Raka biasa menyimpan paspornya kosong. Hanya satu kesimpulan yang bisa Nadia tarik. Suaminya benar-benar sudah meninggalkannya. Tapi yang lebih menyakitkan lagi, Nadia menyadari bahwa ia bukan hanya kehilangan seorang suami, tapi juga telah dikhianati dengan cara paling kejam. Esok paginya, Nadia masih belum bisa menerima kenyataan. Dengan mata sembab dan kepala yang terasa berat, ia melangkah ke ruang makan. Asisten rumah tangga, Bu Mirna, memandangnya dengan raut prihatin. Bu Nadia, apakah Bapak Raka belum pulang? Nadia menggeleng lemah. Dia tidak akan pulang, Bu Mirna, ucapnya dengan suara bergetar. Bu Mirna terkejut. Maksud ibu? Nadia menarik napas panjang, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Raka pergi dengan wanita lain. Keheningan menyelimuti ruangan. Bu Mirna menatap majikannya dengan rasa iba. Tapi sebelum mereka sempat berbicara lebih lanjut, sebuah telepon masuk ke ponsel Nadia. Itu dari Bank Sentral Nasional. Ibu Nadia, kami ingin mengonfirmasi bahwa beberapa rekening atas nama suami Anda telah ditarik dalam jumlah besar tadi malam. Kami juga melihat adanya transaksi ke luar negeri. Apakah Anda mengetahuinya? Dada Nadia sesak. Ia tahu Raka membawa wanita itu pergi, tapi ia tak menyangka suaminya juga membawa hampir seluruh uang mereka. Nadia menghabiskan sisa hari itu di kantor pengacara pribadinya. Ia memeriksa semua aset dan keuangan mereka. Fakta mengejutkan mulai terkuak. Sebagian besar harta yang mereka miliki selama ini ternyata sudah diam-diam dialihkan oleh Raka ke rekening pribadinya. Namun, satu hal yang tidak diketahui oleh Raka adalah bahwa ada beberapa aset yang masih berada di bawah nama Nadia. Rumah ini, beberapa properti, dan sebuah perusahaan yang selama ini ia kelola diam-diam dengan modal pribadinya. Saat Nadia menatap berkas-berkas itu, kesedihan di hatinya mulai berubah menjadi tekad. Ia telah dikhianati, disakiti, dan ditinggalkan. Tapi ini belum berakhir. Nadia bersumpah dalam hati, jika Raka berpikir dia bisa pergi dengan mudah setelah menghancurkan hidupnya, dia salah besar. 3 minggu berlalu sejak Raka pergi. Selama itu pula, Nadia tenggelam dalam kesibukannya menyelamatkan bisnisnya. Namun, pagi itu, ia dikejutkan oleh kedatangan seorang tamu yang tak diundang, seorang pengacara dari pihak Raka. Bu Nadia, saya mewakili Pak Raka. Beliau meminta Anda segera menandatangani surat perceraian ini, ucap pria itu tanpa basa-basi. Nadia menatap berkas di hadapannya. Hatinya bergejolak. Belum cukupkah semua yang dilakukan Raka? Sekarang, dia ingin melepaskan diri tanpa rasa bersalah sedikit pun? Dengan tangan bergetar, Nadia mengambil berkas itu, membaca setiap halaman dengan saksama. Tak hanya gugatan cerai, ada satu lembar yang membuatnya geram. Raka juga meminta bagian dari aset yang tersisa. Dia pikir dia masih bisa mendapatkan sesuatu dariku setelah menghancurkan hidupku. Nadia menghela napas dalam-dalam, menahan amarahnya. Maaf, Pak, saya tidak bisa menandatangani ini begitu saja. Saya akan berdiskusi dengan pengacara saya, katanya tegas. Pengacara Raka tampak terkejut. Pak Raka ingin ini segera diselesaikan, Bu. Katakan pada Raka. Dia telah memilih jalannya sendiri. Sekarang, saya juga akan memilih jalan saya, ujar Nadia penuh ketegasan.
Setelah pengacara itu pergi, Nadia tahu ini saatnya beraksi. Ia menghubungi tim hukumnya dan mulai menyusun strategi. Jika Raka berpikir dia bisa mengendalikan semuanya, dia akan segera tahu bahwa Nadia bukan wanita yang mudah dihancurkan. Nadia mengadakan pertemuan darurat dengan tim keuangannya. Ia menemukan celah dalam kepemilikan aset Raka. Ternyata, masih ada beberapa dokumen kepemilikan yang sah di tangannya. Dengan langkah cepat, ia langsung mengajukan pembekuan aset ke pengadilan. Tak hanya itu, Nadia juga menghubungi pihak bank untuk melakukan audit lebih lanjut. Di sisi lain, ia juga mendapat kabar bahwa Raka dan Karin kini tengah berada di Singapura. Mereka menghambur-hamburkan uang dengan gaya hidup mewah. Nadia tersenyum miring. Mereka tidak tahu bahwa sebentar lagi, mimpi indah mereka akan berubah menjadi mimpi buruk. Beberapa hari kemudian, Nadia mendapat kabar bahwa seluruh rekening Raka telah dibekukan atas dasar tuntutan hukum. Semua akses keuangan yang dimiliki Raka kini tidak bisa digunakan. Sementara itu, Raka yang baru saja mencoba menarik uangnya di sebuah bank di Singapura terkejut ketika kartu kreditnya ditolak. Ia mencoba menelepon manajer banknya, namun hasilnya nihil. Paniket, ia segera menghubungi Karin. Kita harus kembali ke Jakarta. Namun, saat ia tiba di bandara, Raka dihadang oleh petugas imigrasi. Rupanya, Nadia telah melaporkan dugaan pencucian uang dan penggelapan aset, membuatnya masuk dalam daftar merah. Karin yang awalnya tampak manja dan bahagia, kini mulai panik. Raka, kenapa kita tidak bisa pergi? Aku nggak mau ikut terlibat dalam masalah ini. Raka menggenggam kepalanya yang mulai pening. Tenang, aku akan cari solusi. Namun, tak lama kemudian, sebuah panggilan masuk ke ponselnya. Itu dari pengacaranya. Pak Raka, Anda harus kembali ke Indonesia secepatnya. Istri Anda telah menggugat Anda secara resmi dan jika Anda tidak hadir dalam persidangan, semuanya akan semakin buruk bagi Anda. Raka merasa dunianya runtuh. Sementara itu, Nadia hanya tersenyum puas di kantornya. Pertarungan baru saja dimulai. Nadia duduk di ruangannya, menatap layar komputer dengan penuh konsentrasi. Ia baru saja menerima laporan dari pengacaranya bahwa Raka dan Karin sedang dalam kondisi terpuruk. Semua akses rekening mereka telah dibekukan, kartu kredit ditolak, dan kini mereka terjebak di luar negeri tanpa uang sepeser pun. Namun, Nadia tidak puas hanya dengan itu. Ia ingin memastikan bahwa Raka merasakan penderitaan yang sama seperti yang ia alami. Maka, ia mulai menyusun langkah berikutnya. Bu Nadia, media sudah mulai meliput kasus ini, ujar asistennya, Dinda, sambil meletakkan tablet di meja. Nadia melihat berita utama yang terpampang di layar. Pengusaha Raka Wijaya diduga terlibat penggelapan aset dan masalah keuangan. Senyumnya semakin melebar. Itu artinya, tekanan terhadap Raka akan semakin besar. Di sisi lain, di sebuah hotel murah di Singapura, Raka dan Karin berusaha mencari jalan keluar. Karin, yang terbiasa hidup mewah, mulai kehilangan kesabaran. Raka, aku nggak bisa hidup seperti ini. Aku nggak mau tinggal di tempat kumuh seperti ini. Bentaknya. Diam. Karin, aku sedang mencari solusi. Raka menekan tombol di ponselnya, mencoba menghubungi beberapa kenalan bisnisnya. Namun, tak satu pun yang mau membantunya. Saat itulah ia menyadari, Nadia telah bergerak lebih cepat darinya. Semua koneksi bisnisnya memutus hubungan, dan ia tak lagi punya siapapun yang bisa diandalkan. Sementara itu, di Jakarta, Nadia mendapat telepon dari pengacaranya. Bu Nadia, Raka akhirnya kembali ke Indonesia. Dia tidak punya pilihan lain. Nadia menghela napas lega. Bagus. Sekarang, kita siapkan langkah selanjutnya. Pertarungan baru saja dimulai, dan Nadia tidak akan berhenti sampai ia benar-benar menang. Nadia melangkah dengan penuh percaya diri ke dalam ruang rapat di kantornya. Di hadapannya, tim hukum dan keuangan sudah bersiap dengan berbagai dokumen dan laporan terbaru. Hari ini, ia akan memastikan bahwa Raka tidak memiliki celah untuk bangkit kembali. Bu Nadia, Raka sudah kembali ke Jakarta.
Informasi dari tim kami mengatakan bahwa dia langsung menuju ke kantor salah satu rekan bisnisnya untuk mencari dukungan, ujar pengacaranya, Bram. Nadia menyilangkan tangan di dada. Bagus. Biarkan dia mencoba. Tapi pastikan semua jalannya tertutup. Dinda, asistennya, menyerahkan sebuah dokumen. Kami juga sudah menyebarkan informasi ke para investor tentang kondisi finansial Raka yang bermasalah. Tidak ada yang mau berbisnis dengannya sekarang. Senyum tipis terukir di wajah Nadia. Dia akan segera menyadari bahwa dunia yang selama ini ia kenal sudah runtuh. Di sisi lain, Raka duduk di ruang tamu sebuah rumah sederhana yang ia sewa sementara. Wajahnya kusut. Matanya merah akibat kurang tidur. Karin, yang sejak tadi gelisah, akhirnya angkat bicara. Raka, kita harus bagaimana sekarang? Aku nggak bisa hidup seperti ini. Diam, Karin. Bentar Raka. Aku sedang memikirkan solusi. Namun, kenyataan pahit mulai menghantamnya. Semua investor yang ia hubungi menolak membantu. Beberapa bahkan tidak mau menerima telepon darinya. Tak butuh waktu lama sebelum Raka menyadari siapa dalang di balik kehancurannya. Nadia, kau benar-benar tidak mau melepaskanku, ya? Gumamnya dengan rahang mengatup rapat. Dengan penuh emosi, ia mengambil ponselnya dan menghubungi Nadia. Namun, panggilannya langsung ditolak. Lalu, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Permainan baru saja dimulai. Raka, bersiaplah. Raka menggenggam ponselnya dengan erat. Amarah mulai membakar dadanya. Ini bukan lagi sekadar pertarungan harta. Ini adalah perang terbuka. Raka melempar ponselnya ke sofa dengan frustrasi. Dia sudah kehilangan hampir segalanya. Uang, bisnis, dan bahkan kepercayaan rekan-rekan bisnisnya. Namun, dia tidak akan menyerah begitu saja. Jika Nadia mengira dia sudah kalah, maka dia akan membuktikan bahwa dia masih bisa melawan. Kita harus mencari cara untuk menjatuhkan Nadia. Gumamnya sambil menatap Karin yang kini tampak gelisah. Karin melipat tangan di dada. Lalu bagaimana? Semua uang kita sudah dibekukan, dan aku sudah lelah hidup seperti ini. Raka menghela napas dalam. Aku masih punya satu kartu terakhir. Dia mengambil ponselnya dan menghubungi seorang pria bernama Arman, mantan rekan bisnisnya yang dikenal licik. Beberapa menit kemudian, Arman mengangkat telepon. Raka, aku dengar kau dalam masalah besar, ujar Arman dengan nada mengejek. Aku butuh bantuanmu. Kita pernah bekerja sama dulu. Aku yakin kau bisa membantuku mendapatkan kembali aset yang Nadia ambil, kata Raka dengan suara tegas. Arman tertawa kecil. Kau ingin aku menyingkirkan Nadia? Bukan. Aku hanya butuh celah untuk menyerangnya balik, jawab Raka dingin. Arman berpikir sejenak. Baiklah, aku punya sesuatu yang bisa kau pakai. Tapi ini tidak akan murah. Raka mengepalkan tangannya. Beri aku apa yang kau punya. Aku akan pastikan Nadia menyesal telah melawan aku. Sementara itu, di kantor Nadia, ia sedang berbincang dengan pengacaranya. Bu Nadia, ada rumor bahwa Raka sedang menghubungi orang-orang di dunia bisnis gelap. Kami menduga dia sedang merencanakan sesuatu, ujar Bram dengan nada serius. Nadia mengangguk pelan. Matanya menatap lurus ke depan. Kalau dia berpikir bisa membalas dendam, aku sudah siap. Dia lalu menatap layar komputernya, di mana laporan tentang keuangan Raka semakin memburuk. Aku akan pastikan ini jadi akhir dari segalanya, Raka. Namun, Nadia tahu bahwa perang ini belum selesai. Raka masih memiliki sesuatu yang bisa ia gunakan untuk melawan. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan dia lakukan? Di sebuah apartemen kecil di pinggiran Jakarta, Raka duduk dengan wajah tegang. Sejak semua asetnya dibekukan, dia harus tinggal di tempat seadanya, jauh dari kemewahan yang dulu ia nikmati. Karin, yang selalu menempel padanya, kini mulai menunjukkan tanda-tanda frustasi. Kita nggak bisa terus begini, Raka. Aku nggak terbiasa hidup miskin. Karin menggerutu sambil melemparkan tasnya ke sofa kecil yang sudah mulai usang. Raka mengusap wajahnya kasar.
Aku tahu. Tapi aku sedang mencari cara. Saat itu, ponselnya berdering. Nama Arman muncul di layar. Dengan cepat, Raka mengangkatnya. Apa kau sudah dapat sesuatu? Tanyanya tanpa basa-basi. Di seberang telepon, Arman tertawa kecil. Aku punya informasi yang bisa membuat Nadia jatuh. Kau masih ingat proyek besar yang dulu kalian kerjakan bersama? Raka mengerutkan dahi. Proyek properti di Bali. Benar. Aku punya dokumen yang bisa menggiring opini publik bahwa Nadia telah melakukan penyalahgunaan dana. Jika informasi ini sampai ke media, reputasinya bisa hancur. Ujar Arman dengan nada licik. Mata Raka berbinar. Ini kesempatan emas. Jika Nadia kehilangan reputasinya, dia bisa memanfaatkan momen itu untuk menekan Nadia agar membatalkan gugatan dan mengembalikan asetnya. Sementara itu, di kantor pusat Nadia Corp, Nadia sedang sibuk mengurus ekspansi bisnisnya. Ia duduk di ruang meeting bersama timnya ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Bram, pengacaranya. Bu Nadia, berita buruk. Ada laporan miring yang mulai menyebar tentang proyek Anda di Bali. Ini jelas serangan dari pihak Raka. Nadia membaca pesan itu dengan rahang mengeras. Ia tahu ini pasti ulah mantan suaminya. Bajingan itu benar-benar nggak tahu kapan harus berhenti. Gumamnya dengan nada dingin. Berdiri dari kursinya, Nadia menatap seluruh timnya dengan sorot mata tajam. Kita harus segera bertindak. Aku nggak akan membiarkan Raka merusak apa yang sudah kubangun. Sementara Raka bersiap melancarkan serangan melalui media, Nadia juga telah menyiapkan langkah balasan. Perang ini benar-benar telah dimulai. Berita tentang dugaan penyalahgunaan dana di proyek Bali mulai menyebar luas. Beberapa media online mulai memberitakan bahwa Nadia Corp diduga melakukan kecurangan dalam pengelolaan keuangan proyek tersebut. Meski belum ada bukti konkret, gosip ini cukup untuk membuat kepercayaan publik mulai goyah. Di ruang kantornya, Nadia menatap layar laptop dengan ekspresi dingin. Di hadapannya, tim humas dan pengacaranya menunggu perintah. Raka pikir dia bisa menjatuhkanku dengan cara murahan seperti ini. Nadia menutup laptopnya dan berdiri. Baik, kalau dia mau bermain kotor, aku akan menunjukkan bahwa aku lebih pintar darinya. Bram, pengacaranya, mengangguk. Kami sudah menelusuri sumber berita ini. Jejak digitalnya mengarah pada akun palsu yang baru dibuat 2 minggu lalu. Ini jelas kampanye hitam. Saya yakin, Raka dan orang-orangnya ada di balik ini. Nadia tersenyum miring. Kalau begitu, mari kita buat skenario yang lebih menarik. Ia lalu menginstruksikan timnya untuk mengumpulkan bukti proyek yang sah dan laporan keuangan yang telah diaudit. Sementara itu, ia menghubungi beberapa jurnalis senior yang selama ini mendukung bisnisnya. Dalam hitungan jam, sebuah konferensi pers dadakan diadakan. Di depan kamera dan wartawan yang memenuhi ruangan, Nadia berdiri tegak dengan penuh percaya diri. Baru-baru ini beredar berita miring tentang proyek kami di Bali. Saya ingin menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan merupakan bagian dari kampanye hitam untuk menghancurkan reputasi saya. Ia lalu menyerahkan bukti-bukti laporan keuangan resmi yang telah diaudit, serta rekaman jejak digital dari akun anonim yang menyebarkan berita tersebut. Lebih dari itu, saya telah mengajukan laporan hukum terhadap pihak yang terlibat dalam penyebaran berita palsu ini. Kami tidak akan tinggal diam terhadap upaya pembunuhan karakter yang disengaja, tegasnya. Wartawan mulai membombardir dengan pertanyaan, namun Nadia menjawab dengan tenang dan percaya diri. Dalam hitungan jam, berita berbalik. Alih-alih melihat Nadia sebagai pelaku, kini publik melihatnya sebagai korban fitnah. Sementara itu, di apartemen kecilnya, Raka menonton siaran pers itu dengan rahang mengatuk. Sial! Ia membanting gelas ke lantai. Karin, yang duduk di sofa, hanya melipat tangan di dada. Aku sudah bilang dari awal, Nadia bukan orang yang gampang dikalahkan. Sekarang, apa rencanamu? Mata Raka menyipit. Ia tahu Nadia telah menang dalam babak ini. Tapi perang belum berakhir. Kalau perang ini harus berlanjut, aku akan pastikan dia benar-benar jatuh kali ini, gumamnya. Namun yang tidak ia sadari,
Nadia sudah beberapa langkah lebih maju darinya. Malam itu, Raka tak bisa tidur. Matanya terus menatap layar ponselnya yang menampilkan berita terbaru. Nama Nadia kini justru semakin harum. Alih-alih terpuruk akibat fitnah yang ia sebarkan, mantan istrinya itu malah mendapat dukungan luas. Investor yang sempat ragu kini kembali percaya. Bahkan saham Nadia Corp perlahan mulai naik kembali. Sementara itu, rekeningnya masih diblokir, bisnisnya hancur, dan ia terjebak dalam kondisi finansial yang semakin buruk. Karin menatap Raka dengan kesal. Jadi, apa yang akan kita lakukan sekarang? Aku nggak mau terus-terusan bersembunyi begini. Raka mengusap wajahnya. Ia perlu mencari cara lain untuk menjatuhkan Nadia, dan kali ini, ia akan menyerang titik terlemah wanita itu, emosinya. Di kantor pusat Nadia Corp, Nadia sedang mengadakan rapat ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Lihat keluar jendela. Dahi Nadia mengernyit. Perlahan, ia berdiri dan melangkah ke arah jendela kaca kantornya yang besar. Jantungnya langsung berdebar ketika melihat sosok yang berdiri di bawah gedung. Raka. Laki-laki itu mengenakan kemeja kusut dan celana yang tampak lusuh. Sangat berbeda dari sosok pria elegan yang dulu ia kenal. Di sampingnya, Karin berdiri dengan wajah angkuh. Nadia mengabaikannya dan kembali ke ruang rapat. Namun tak lama, sebuah pesan lain masuk. Aku ingin bicara. Satu kali saja. Atau kau akan menyesal. Nadia menghela napas panjang. Ia tahu ini jebakan. Tapi ia tak akan mundur. Beberapa jam kemudian, di sebuah kafe tersembunyi, Nadia duduk berhadapan dengan Raka. Pria itu menghela napas panjang sebelum membuka mulut. Aku nggak akan basa-basi. Aku ingin kau menarik gugatan hukum dan membuka blokir rekeningku. Nadia tersenyum sinis. Oh? Dan kenapa aku harus melakukannya? Raka menyeringai. Karena aku tahu sesuatu yang bisa menghancurkanmu. Kali ini, ekspresi Nadia berubah sedikit lebih serius. Katakan saja, jangan buang waktuku. Raka bersandar di kursinya. Aku tahu betul bahwa ada celah dalam laporan keuangan proyek terbaru yang kau banggakan itu. Jika aku bisa menemukannya, orang lain juga bisa. Butuh berapa lama sampai media mulai menggali lebih dalam? Nadia tetap tenang. Jadi, ini cara terakhirmu? Mengancamku dengan spekulasi kosong. Terserah kau percaya atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, aku akan membuatmu jatuh. Jika kau tidak mundur, aku tidak akan berhenti sampai semua yang kau bangun hancur. Nadia menatap pria yang dulu pernah ia cintai itu dengan penuh rasa jijik. Lucu sekali. Kau pikir aku akan takut dengan ancamanmu? Ia berdiri, merapikan jasnya, lalu menatap Raka dengan tajam. Jika kau ingin perang psikologis, aku akan memainkannya lebih baik darimu. Kita lihat siapa yang jatuh lebih dulu. Dengan itu, Nadia melangkah keluar, meninggalkan Raka yang mulai merasa tak nyaman. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa Nadia yang sekarang bukan lagi wanita yang bisa ia kendalikan. Dan itu membuatnya takut. Raka duduk di apartemennya yang semakin berantakan, memandangi layar laptopnya dengan frustrasi. Rencananya untuk menjatuhkan Nadia tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Wanita itu tetap berdiri tegak, bahkan terlihat semakin kuat. Karin berjalan mondar-mandir. Kesal. Raka, kita nggak bisa terus seperti ini. Uang kita hampir habis, dan aku nggak bisa hidup tanpa kemewahan. Raka mendesah. Aku sedang mencari cara. Aku masih punya beberapa koneksi. Kita tinggal menunggu waktu. Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, ponselnya bergetar. Sebuah email anonim masuk. Tertarik mendapatkan kembali apa yang hilang? Aku punya informasi tentang Nadia yang bisa membantumu menghancurkannya. Hubungi aku segera. Raka menyipitkan mata. Lalu tanpa ragu, ia langsung menghubungi nomor yang tertera di email itu. Di sisi lain, Nadia tersenyum puas. Di depannya, layar laptop menampilkan hasil kerja tim IT kepercayaannya. Mereka telah berhasil membuat umpan palsu, menyamar sebagai informan anonim,
yang menjanjikan Raka sesuatu yang menggiurkan. Jika Raka terjebak, ini akan menjadi pukulan telak baginya. Asisten Raka sudah membalas, kata salah satu tim Nadia. Bagus. Nadia mengangguk. Buat mereka percaya kalau informasi yang kita punya benar-benar berharga. Skenario ini sudah Nadia siapkan sejak lama. Ia tahu betul sifat tamak dan licik Raka. Dan kali ini, ia akan menggunakan kelemahan itu untuk menjebaknya. Malam itu, di sebuah hotel mewah, Raka duduk menunggu informan misterius. Tak lama, seseorang datang dengan mengenakan topi dan masker, menyerahkan sebuah amplop. Di sini ada semua informasi tentang proyek ilegal Nadia. Bukti-bukti keuangan yang bisa menjatuhkannya. Raka dengan rakus membuka amplop itu dan melihat tumpukan dokumen di dalamnya. Ini terlihat sangat meyakinkan. Aku bisa memberimu akses lebih jika kau siap bekerja sama, kata orang itu. Tapi tentu saja, ada harga yang harus dibayar. Raka menyeringai. Tidak masalah. Aku akan lakukan apa saja untuk menghancurkan Nadia. Tanpa ia sadari, percakapan itu direkam dari berbagai sudut ruangan. Keesokan harinya, Raka dikejutkan dengan berita yang mengguncang dunia bisnis. Raka tertangkap basah berencana menjatuhkan Nadia dengan informasi palsu. Video rekaman dari pertemuannya di hotel telah bocor ke publik. Wajahnya terpampang jelas, dengan suara yang begitu gamblang mengatakan bahwa ia akan melakukan segala cara untuk menghancurkan mantan istrinya. Investor yang tersisa langsung menarik diri. Sisa bisnisnya hancur dalam semalam. Raka menggebrak meja dengan marah. Ini semua perangkap. Karin menjerit ketakutan. Kita harus kabur, Raka. Kita nggak bisa tinggal di sini lagi. Tapi sebelum mereka bisa mengambil tindakan, sekelompok petugas datang ke apartemen mereka dengan surat perintah penangkapan. Kami mendapat laporan mengenai upaya pemerasan dan konspirasi bisnis ilegal. Anda harus ikut dengan kami untuk penyelidikan lebih lanjut, kata salah satu petugas dengan tegas. Raka membeku di tempat. Ia baru menyadari bahwa permainan sudah berakhir. Sementara itu, Nadia menatap berita di kantornya dengan ekspresi puas. Kau yang memulai perang ini, Raka. Tapi aku yang akan mengakhirinya. Suasana di kantor polisi penuh ketegangan. Raka duduk di ruang interogasi dengan wajah kusut dan penuh kemarahan. Semua terjadi begitu cepat. Dari pria sukses dengan kehidupan mewah, kini ia menjadi seorang tersangka yang dikelilingi oleh pengacara dan aparat hukum. Di seberangnya, seorang penyelidik menatapnya dengan tatapan tajam. Pak Raka, bukti video yang beredar cukup jelas. Anda berusaha menjatuhkan mantan istri Anda dengan informasi palsu, yang mengarah pada dugaan pemerasan dan konspirasi bisnis ilegal. Apa Anda punya pembelaan? Raka mengepalkan tangannya. Itu semua jebakan. Seseorang mengatur ini untuk menjatuhkan saya. Penyelidik mengangkat alisnya. Dan menurut Anda, siapa yang cukup pintar untuk menjebak Anda seperti ini? Nama itu langsung muncul di kepalanya. Nadia. Wanita itu sudah satu langkah di depan, dan ia baru menyadarinya sekarang. Sementara itu, di tempat lain, Nadia duduk di ruangannya dengan santai, menyaksikan siaran berita terbaru tentang kasus Raka. Mantan pengusaha sukses, Raka Pratama, terjerat kasus pemerasan dan konspirasi bisnis ilegal setelah video rekamannya bocor ke publik. Penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan untuk mengungkap kemungkinan tindak pidana lainnya. Sebuah senyum tipis terukir di wajahnya. Nadia, semua aset yang tersisa atas nama Raka sekarang dalam tahap penyitaan. Tim hukum kita juga sedang menyiapkan gugatan tambahan untuk menuntut ganti rugi finansial. Lapor asistennya. Bagus. Jawab Nadia singkat. Pastikan dia tidak punya celah untuk bangkit lagi. Kini, Raka bukan hanya kehilangan reputasi dan kebebasannya, tapi juga segala yang pernah ia miliki. Di dalam sel tahanan, Raka terduduk lemas di lantai dingin, menggenggam rambutnya dengan frustrasi. Semua orang telah meninggalkannya. Investor, pergi. Bisnis, hancur. Karin, menghilang tanpa jejak begitu tahu Raka tidak bisa memberinya kemewahan lagi.
Tak ada yang tersisa. Ia benar-benar sendirian. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka merasa takut. Bukan hanya karena ancaman hukuman yang menantinya, tetapi karena ia sadar tidak ada jalan keluar. Di luar jeruji, seorang petugas datang dengan amplop di tangan. "Pak Raka, ada surat untuk Anda." Dengan gemetar, Raka membuka amplop itu. Ada secari kertas di dalamnya. "Kau menghancurkan hidupku dulu. Sekarang, aku hanya mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milikku. Selamat menikmati kejatuhanmu." Nadia. Matanya membelalak. Ini benar-benar akhir dari segalanya. Raka duduk di sudut sel tahanan dengan tatapan kosong. Selama bertahun-tahun, ia terbiasa hidup dalam kemewahan, dikelilingi oleh orang-orang yang menghormatinya, atau lebih tepatnya, orang-orang yang memanfaatkan hartanya. Sekarang, semua itu hilang. Ia tidak lagi menjadi sosok pria sukses yang dihormati. Tidak ada lagi panggilan bisnis, tidak ada lagi pesta mewah, dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi Karin. Wanita yang telah menjadi alasannya meninggalkan Nadia itu lenyap tanpa jejak. Setelah tahu Raka tidak lagi memiliki uang, Karin langsung menghilang, menghapus semua jejaknya, dan bahkan mengubah nomor ponselnya. Begitu cepatnya seseorang bisa menghilang saat mereka tak lagi membutuhkanmu. Sementara itu, di ruang sidang, persidangan Raka dimulai. Dengan setelan lusuh dan wajah penuh kelelahan, ia duduk di kursi terdakwa. Nadia hadir di ruang sidang dengan kepala tegak, mengenakan gaun formal yang elegan, mencerminkan keberhasilannya. Jaksa berdiri dan mulai membacakan dakwaan. Terdakwa Raka Pratama didakwa atas tuduhan penggelapan aset, pemalsuan dokumen bisnis, dan percobaan pemerasan terhadap mantan istrinya, Nadia Az-Zahra. Berdasarkan bukti yang kami miliki, kami menuntut hukuman penjara selama 8 tahun serta denda finansial atas kerugian yang dialami korban. 8 tahun. Angka itu bergema di kepala Raka. Ia ingin berteriak, ingin membela diri, tapi ia tahu segalanya sudah terlambat. Nadia menatapnya dengan ekspresi datar. Tidak ada amarah, tidak ada kebencian, hanya kemenangan. Hakim mengetuk palu. Pengadilan akan melanjutkan sidang minggu depan untuk putusan akhir. Sidang ditutup. Raka terdiam. Perlahan, ia menoleh ke arah Nadia, berharap setidaknya bisa melihat secercah belas kasihan di matanya. Namun yang ia lihat hanyalah tatapan dingin. Tatapan dari wanita yang pernah ia sakiti. Dan kini, wanita yang telah menghancurkannya. Di luar gedung pengadilan, Nadia melangkah keluar dengan tenang. Wartawan mengerumuninya, melemparkan berbagai pertanyaan. "Bu Nadia, bagaimana perasaan Anda setelah akhirnya membawa Raka Pratama ke pengadilan? Apakah Anda puas dengan tuntutan 8 tahun penjara? Apakah ada kemungkinan Anda akan memaafkannya?" Nadia berhenti sejenak, menatap lurus ke arah kamera, lalu menjawab dengan suara tenang. "Saya hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik saya. Tidak lebih. Tidak kurang." Kemudian, dengan langkah percaya diri, ia meninggalkan tempat itu. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa pertempuran ini telah berakhir. Dan ia adalah pemenangnya. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih segar dari biasanya. Matahari bersinar cerah, seolah menandakan lembaran baru dalam hidup Nadia. Ia berdiri di balkon apartemen mewahnya, menatap ke bawah, melihat hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur. Sudah seminggu sejak putusan pengadilan dijatuhkan. Raka divonis 8 tahun penjara tanpa kemungkinan remisi di 3 tahun pertama. Semua aset yang tersisa dari pernikahan mereka resmi kembali ke tangan Nadia. Tapi kemenangan ini bukan sekadar tentang uang atau harta. Ini adalah kemenangan harga diri. Di kantor baru Nadia. Setelah pertempuran panjang yang menguras emosinya, Nadia akhirnya kembali fokus pada bisnisnya. Hari ini adalah hari besar, peresmian kantor pusat baru perusahaannya, Az Corporation. Ia melangkah masuk dengan percaya diri. Para karyawan yang dulu bekerja di bawah Raka kini beralih kepadanya. Mereka berdiri, memberi tepuk tangan saat Nadia muncul di ruang konferensi. "Saya berdiri di sini hari ini, bukan hanya sebagai CEO,
Tapi sebagai seorang wanita yang telah melalui badai dan berhasil keluar lebih kuat, ujar Nadia dalam pidato pembukaannya. Perusahaan ini tidak hanya tentang bisnis, tapi tentang keberanian, ketekunan, dan keadilan. Ruang konferensi dipenuhi tepuk tangan meriah. Nadia tersenyum, menyadari satu hal penting. Ini adalah awal baru bagi dirinya. Di penjara Cipinang. Sementara itu, di dalam selnya, Raka duduk diam, menatap dinding kosong. Semua sudah berakhir baginya. Tidak ada bisnis, tidak ada harta, dan yang paling menyakitkan, tidak ada orang yang peduli lagi padanya. Ia mencoba menghubungi beberapa orang yang dulu ia anggap teman, tapi tidak ada yang menjawab. Karin, wanita yang dulu ia pilih dibanding Nadia, telah lama menghilang. Ironis, dulu, ia meninggalkan Nadia demi kehidupan yang ia pikir lebih baik. Sekarang, Nadialah yang berdiri di puncak kejayaan, sementara dirinya jatuh ke dasar jurang. Malam itu, Nadia duduk di ruang kerjanya, menikmati segelas anggur merah sambil menatap langit kota. Ada rasa lega di hatinya, tapi juga ada kesadaran baru, perjalanan hidupnya masih panjang. Dendam telah terbalaskan. Luka telah sembuh. Sekarang, saatnya benar-benar melangkah maju. Ia mengambil ponselnya, membuka kontak, dan menghubungi seseorang. Aku siap untuk langkah berikutnya, katanya dengan senyum misterius. Setelah semua badai berlalu, Nadia tidak berniat untuk hanya duduk diam menikmati kemenangan. Ia tahu, dunia bisnis bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang berkembang. Hari ini, ia mengadakan pertemuan rahasia dengan beberapa investor besar yang tertarik untuk bekerja sama dengannya. Salah satunya adalah Adrian Wiratma, seorang pengusaha sukses yang selama ini dikenal sebagai pemain besar di dunia industri properti. Mereka bertemu di sebuah restoran bintang 5 di pusat Jakarta. Adrian menatap Nadia dengan penuh ketertarikan, bukan hanya karena kecantikannya, tapi karena kegigihan yang terlihat jelas di matanya. Kupikir setelah semua yang kau lalui, kau akan mengambil waktu untuk istirahat, ujar Adrian sambil menuangkan anggur ke gelasnya. Nadia tersenyum kecil. Aku tidak punya waktu untuk itu. Hidup terus berjalan, dan aku tidak ingin hanya sekadar bertahan. Aku ingin membangun sesuatu yang lebih besar. Adrian mengangguk. Aku sudah melihat sepak terjangmu selama ini, dan aku harus mengakui, kau jauh lebih hebat daripada yang dikira banyak orang. Nadia menyandarkan tubuhnya, menatap Adrian dengan serius. Jadi, apakah kita bisa bekerja sama? Adrian tersenyum penuh arti. Dengan senang hati. Aku ingin melihat bagaimana kau mengubah dunia ini, Nadia. Nadia kini berada di titik balik dalam hidupnya. Setelah menyingkirkan Raka, dia tidak ingin sekadar menikmati kemenangan, tapi juga membangun kerajaan bisnis yang lebih kuat. Kesempatan itu datang melalui Adrian Wiratma, pengusaha properti yang selama ini dikenal sebagai sosok visioner, namun juga memiliki reputasi sebagai pemain licik di dunia bisnis. Mereka sepakat untuk bekerja sama dalam proyek besar, pembangunan kawasan hunian elit di jantung Jakarta. Sebuah proyek ambisius yang tidak hanya akan mendongkrak reputasi Nadia, tetapi juga memperkuat pengaruhnya di dunia bisnis properti. Namun, tidak semua pihak senang dengan kemitraan ini. Beberapa investor lama Raka, yang masih menyimpan dendam karena Nadia mengambil alih asetnya, mulai menyusun strategi untuk menjatuhkannya. Salah satunya adalah Leonard Hartanto, rival lama Adrian yang juga memiliki kepentingan dalam proyek tersebut. Di balik layar, Leonard mulai menggerakkan orang-orangnya untuk menyabotase kerjasama Nadia dan Adrian. Ia menyebarkan isu bahwa proyek mereka dibangun dengan dana yang tidak bersih, mencoba menarik perhatian pihak berwenang agar investigasi dilakukan. Di tengah badai ini, Nadia mulai menyadari sesuatu. Adrian memang sekutu yang kuat, tapi dia juga seorang pria yang sulit ditebak. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Nadia merasa harus tetap waspada. Malam itu, Nadia menerima pesan anonim. Hati-hati dengan Adrian. Tidak semua orang yang tampak di pihakmu benar-benar bisa kau percaya. Nadia menatap layar ponselnya dengan dahi berkerut. Ia tahu, kolaborasi ini mungkin lebih berbahaya dari yang ia kira. Malam semakin larut,
Tapi pikiran Nadia masih penuh dengan berbagai kemungkinan. Pesan anonim yang ia terima terus terngiang di kepalanya. Siapa yang memperingatkannya? Dan apa maksudnya dengan Adrian tidak bisa dipercaya? Sejak awal, Nadia tahu bahwa Adrian bukanlah pria biasa. Ia seorang pengusaha ulung yang licik, dan meskipun selama ini Adrian menunjukkan dukungan penuh padanya, ada sesuatu yang terasa janggal. Kecurigaan Nadia semakin menguat ketika ia menerima laporan dari tim keuangannya. Salah satu investor proyek perumahannya tiba-tiba menarik diri, tanpa alasan yang jelas. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata investor itu mendapatkan tawaran lebih menggiurkan dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Ini pasti ulah Leonard, gumam Nadia. Namun, saat ia menyelidiki lebih dalam, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Tawaran itu ternyata datang dari perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan Adrian. Jantung Nadia berdegup kencang. Apakah Adrian mencoba bermain di dua sisi? Tak ingin gegabah, Nadia mulai mengamati setiap gerak-gerik Adrian. Ia memperhatikan bagaimana pria itu berbicara, bagaimana ia bernegosiasi, dan yang paling penting, dengan siapa ia bertemu di belakang layar. Kecurigaannya terbukti saat seorang informan rahasianya mengirimkan sebuah foto. Dalam foto itu, Adrian terlihat sedang bertemu dengan Leonard di sebuah restoran mewah. Adrian berkhianat. Darah Nadia mendidih. Ia merasa dikhianati untuk kesekian kalinya. Namun, ia tidak akan membiarkan ini berlanjut tanpa perlawanan. Jika Adrian berpikir ia bisa mempermainkan Nadia seperti Raka dulu, maka ia akan segera mengetahui bahwa Nadia bukan wanita yang bisa dipermainkan lagi. Nadia menyeringai dingin. Saatnya membalikkan keadaan. Nadia duduk di ruang kantornya yang sepi, hanya ditemani cahaya lampu temaram. Di depannya, layar laptop menampilkan rekaman CCTV dari restoran tempat Adrian dan Leonard bertemu. Hatinya bergetar melihat pengkhianatan itu dengan mata kepalanya sendiri. Jadi ini permainanmu, Adrian? Gumamnya sambil mengepalkan tangan. Ia mengambil napas dalam, mencoba mengendalikan emosinya. Ini bukan waktunya untuk bertindak gegabah. Jika Adrian benar-benar berkhianat, maka ia harus memastikan segalanya sebelum melancarkan serangan balik. Nadia segera menghubungi tim kepercayaannya dan memerintahkan penyelidikan lebih lanjut. Tak butuh waktu lama, hasilnya membuatnya semakin murka. Adrian telah menandatangani kontrak rahasia dengan Leonard untuk mengalihkan beberapa aset perusahaan ke pihak mereka. Jadi dia ingin menjatuhkanku dari dalam. Nadia tersenyum miring. Namun, alih-alih menghadapi Adrian secara langsung, Nadia memutuskan untuk bermain dalam diam. Jika Adrian ingin berkhianat, maka ia akan membiarkan pria itu berpikir bahwa Nadia masih percaya padanya, sampai waktunya tiba untuk menghancurkan semuanya. Hari berikutnya, Nadia menemui Adrian seolah tidak mengetahui apa-apa. Dengan senyum ramah, ia mengajak Adrian berdiskusi mengenai proyek besar mereka. Adrian, aku ingin kamu menangani negosiasi dengan beberapa investor baru. Aku butuh seseorang yang benar-benar bisa kupercayai, ucapnya lembut, memperhatikan ekspresi Adrian dengan seksama. Adrian tersenyum penuh percaya diri. Tentu, Nadia. Aku selalu di pihakmu. Bohong, batinnya berteriak. Tapi Nadia tetap memasang wajah tenang. Ia sengaja memberikan Adrian akses ke beberapa dokumen sensitif yang sebenarnya telah ia modifikasi. Jika Adrian benar-benar mata-mata Leonard, maka dalam waktu dekat, Leonard pasti akan bertindak berdasarkan informasi tersebut. Dan saat itu terjadi, Nadia akan menjatuhkan mereka berdua sekaligus. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Nadia duduk dengan tenang di ruang rapat utama perusahaannya. Di hadapannya, Adrian dan Leonard, dua pria yang telah bersekongkol untuk menjatuhkannya, kini terperangkap dalam jebakan yang telah ia siapkan. Di layar besar, rekaman bukti pengkhianatan Adrian terpampang jelas. Pembicaraan rahasia antara Adrian dan Leonard, transaksi mencurigakan, serta bukti pemalsuan dokumen yang mereka rancang untuk menyingkirkan Nadia. Adrian tampak pucat. Nadia, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Nadia menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatapnya dengan tatapan tajam. Oh, jadi apa yang harus kupikirkan, Adrian?
Bahwa kau mengkhianatiku demi Leonard? Bahwa kau mencoba mencuri aset perusahaanku? Leonard, yang biasanya begitu angkuh, kini hanya bisa terdiam. Semua rencananya telah hancur. Nadia berdiri, berjalan mengitari meja sambil berkata, "Aku tahu sejak awal kau tidak pernah bisa dipercaya, Adrian. Itu sebabnya aku memberimu dokumen palsu. Dan kau begitu mudah tertipu." Ia menoleh ke arah pintu. "Sekarang waktunya kalian menerima akibatnya." Beberapa petugas keamanan masuk, diikuti oleh seorang jaksa. "Adrian dan Leonard, kalian berdua ditahan atas tuduhan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen." Adrian berusaha berdiri, tapi dua petugas segera memborgol tangannya. "Nadia, tolong, kita bisa bicarakan ini." Nadia menatapnya tanpa emosi. "Aku sudah cukup banyak berbicara, Adrian. Sekarang, saatnya permainan ini berakhir." Leonard menggertakkan giginya. "Kau pikir ini sudah selesai, Nadia? Aku akan kembali." Nadia tersenyum tipis. "Sayangnya, kau tak akan punya kesempatan untuk itu." Saat kedua pria itu digiring keluar, Nadia menghela napas panjang. Ia akhirnya memenangkan permainan ini. Namun, ia tahu ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari lembaran baru dalam hidupnya. Nadia berdiri di depan jendela kantornya, memandang langit Jakarta yang mulai gelap. Lampu-lampu kota berkelap-kelip, mencerminkan kehidupan yang terus berjalan. Namun, bagi Nadia, ini bukan sekadar malam biasa. Ini adalah malam kemenangannya. Berita tentang penangkapan Adrian dan Leonard telah menyebar luas. Media-media besar menyoroti kasus mereka, mengungkap skandal penggelapan yang nyaris menghancurkan perusahaan Nadia. Para pemegang saham yang semula ragu, kini kembali memberikan kepercayaan penuh padanya. "Bu Nadia, semua dokumen sudah beres. Perusahaan kembali sepenuhnya dalam kendali Anda," ujar Rina, sekretaris pribadinya, dengan senyum bangga. Nadia mengangguk. "Terima kasih, Rina. Aku tidak akan bisa melakukan ini tanpa tim yang hebat." Saat Rina keluar dari ruangan, Nadia mengambil napas dalam. Ini adalah hasil dari perjuangan panjangnya. Pengkhianatan, pertempuran hukum, permainan kotor yang hampir menghancurkannya. Tapi kini, ia berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari pengacaranya. "Semua aset yang pernah diambil Raka kini sudah kembali ke tangan Anda. Dia tidak punya apa-apa lagi." Nadia tersenyum puas. Raka, pria yang dulu meninggalkannya demi kehidupan mewah bersama pelakor, kini benar-benar jatuh ke titik terendah. Tepat saat itu, pintu kantornya diketuk. Seorang pria masuk, Daniel, seorang investor yang telah lama tertarik bekerja sama dengannya. "Selamat, Nadia," kata Daniel sambil mengulurkan tangan. "Aku selalu tahu kau akan menang." Nadia menjabat tangannya dengan mantap. "Terima kasih, Daniel. Ini baru permulaan." Kemenangan ini bukan hanya tentang membalas dendam. Ini tentang membuktikan bahwa ia bisa bangkit dan menjadi lebih hebat dari sebelumnya. Langit Jakarta tampak cerah pagi ini, seakan menyambut lembaran baru dalam kehidupan Nadia. Ia berdiri di balkon apartemennya, menghirup udara segar dengan senyum tenang. Hari ini bukan hanya sekadar hari biasa. Ini adalah awal dari segalanya. Perusahaannya kini lebih stabil dari sebelumnya. Setelah menyingkirkan Raka dan semua pengkhianat, Nadia akhirnya bisa menjalankan bisnisnya dengan lebih leluasa. Tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi permainan kotor. Saat ia melangkah ke ruang tamu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Daniel muncul di layar. "Kita sudah siap untuk ekspansi ke luar negeri. Aku ingin kau memimpin langsung proyek ini. Bagaimana?" Nadia membaca pesan itu dengan penuh pertimbangan. Dulu, ia hanya seorang istri yang harus menghadapi pengkhianatan suaminya. Kini, ia adalah pemimpin perusahaan yang diperhitungkan. Tawaran Daniel menggiurkan. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar mantan istri Raka. Dengan keyakinan penuh, Nadia membalas pesan itu. "Aku siap. Mari kita mulai."
Senyum puas terukir di wajahnya. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Nadia telah memenangkan perang. Tapi kini ia siap menaklukkan dunia. Tamat.